Halo semua, perkenalkan nama saya Mary Jinda Kwendika Darajai dengan NIM 26040120140051. Saya dari kelas penginderaan jauh A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan selama praktikum, yaitu tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa sih? Penginderaan jauh itu merupakan ilmu teknik seni yang didapatkan untuk memberi informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda, objek, target, ataupun sebuah daerah. Dalam penginderaan jauh, informasi didapatkan tanpa menyentuh atau berkontak langsung dengan benda atau target. Hal ini diartikan bahwa objek yang berada di permukaan bumi dapat dilihat karakteristiknya tanpa harus melakukan kontak langsung. Nah, jenis citra di penginderaan jauh itu ada berapa sih? Ada dua. Yang pertama ada citra foto, dan yang kedua ada citra non-foto. Citra foto itu merupakan gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Nah, dalam citra foto ini, kamera yang digunakan itu adalah foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal itu diartikan sebagai foto yang dibuat dengan menggunakan kamera tunggal. Sedangkan foto jamak merupakan foto yang dibuat pada saat yang sama dengan menggambarkan daerah liputan yang sama. Pada jenis foto ini dilakukan dengan multikamera, multilensa, dan tunggal. Selanjutnya itu ada citra non-foto. Citra non-foto itu merupakan gambaran suatu objek yang didapatkan dari sebuah satelit dengan memanfaatkan sensor. Citra ini biasa disebut dengan foto satelit. Sensor yang digunakan dalam citra non-foto adalah citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal adalah citra yang dibuat dengan sensor tunggal dan memiliki saluran yang lebar. Sedangkan citra multispektral merupakan citra yang dibuat dari sensor jamak dengan saluran yang sempit. Website dan software apa sih yang digunakan dalam pengaplikasian penginderaan jauh? Pada praktikum kali ini digunakan website USGS yang menjelaskan atau membawa serangkaian data dan keahlian bumi, air, biologi, dan suatu pemetaan untuk mendukung pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan, sumber daya, dan keselamatan publik. Nah, software yang digunakan untuk mengelola data yang sudah didownload dari USGS adalah QGIS. QGIS ini digunakan untuk memvisualisasikan pemetaan dengan menggunakan plugins, dan fitur ini yang kemudian dapat diedit dan dicetak sebagai peta yang lengkap. Nah, satelit yang digunakan dalam penginderaan jauh ada banyak, salah satunya ada satelit Landsat. Nah, citra ini memiliki 11 band yang terdiri dari citra multispektral resolusi 30M, pankromatik resolusi 15M, dan thermal resolusi 100M. Citra pankromatik resolusi 15M ini biasanya digunakan untuk penajaman citra. Nah, kelebihan dari citra satelit Landsat sendiri adalah perpaduan berbagai saluran dapat memperoleh citra baru dengan informasi yang terbarukan juga. Nah, untuk di bidang kelautan sendiri, apa sih fungsinya dari penginderaan jauh? Banyak sekali fungsi dari penginderaan jauh dalam bidang kelautan. Yang pertama, penginderaan jauh dapat dilakukan untuk pembuatan peta pulau dan identifikasi peta. Yang kedua itu untuk mengetahui jenis, letak, informasi geospasial yang ditampilkan secara visualisasi dan disebarluaskan dengan jaringan elektronik. Yang ketiga itu inventarisasi sumber daya pesisir dan laut. Sebagai contoh itu digunakan untuk pengukuran suhu permukaan laut atau SPL. Selanjutnya itu ada kesesuaian pemanfaatan pesisir dan pengembangan budidaya laut. Yang kelima ada pengamatan wisata bahari dan zonasi jalur penangkapan ikan yang juga bisa digunakan dengan penginderaan jauh. Selanjutnya, penginderaan jauh ini juga bisa digunakan untuk memonitoring ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang. Dan yang terakhir itu penginderaan jauh juga dapat digunakan untuk pengembangan sistem pertahanan negara maritim. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai dasar-dasar dari penginderaan jauh.
Mohon maaf bila ada salah kata atau salah berbuat. Terima kasih.